Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Arum Setiarini. Saya di sini sebagai mahasiswa Stikes IKIFA Jakarta Timur yang akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul Gambaran Efektivitas Penggunaan Obat Diabetes Mellitus Tipe 2 di RW 3 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Bab 1 di sini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Hasil survei Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus semua umur di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter tertinggi masih ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dan terendah ditempati oleh Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,4% dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 0,9%. Rumusan masalahnya di sini bagaimana efektivitas dari obat diabetes mellitus tipe 2 yang dikonsumsi oleh penderita di RW 3 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gambaran efektivitas dari obat diabetes mellitus tipe 2 di RW 3 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Manfaat penelitiannya sendiri di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan pelayanan tentang informasi obat kepada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, manfaat bagi instansi. Peneliti berharap dapat memberikan informasi tentang efektivitas obat diabetes mellitus tipe 2 kepada mahasiswa atau mahasiswi yang membaca karya tulis ilmiah ini. Manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat, agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya efektivitas obat diabetes mellitus tipe 2 bekerja pada penderita dan dapat meningkatkan kepatuhan penderita diabetes mellitus tipe 2 dalam mengkonsumsi obat. Bab 2. Bab 2 sendiri di sini terdiri dari efektivitas, sejarah diabetes, diabetes mellitus, klasifikasi diabetes, etiologi diabetes, gejala klinik, diabetes tipe 2, terapi non-farmakologi, dan terapi farmakologi. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih mengacu pada output yang telah ditargetkan. Sejarah diabetes. Istilah diabetes pertama kali dipakai oleh Artaeus dari Kappadocia pada abad kedua, yang dalam bahasa Yunani berarti siphon, atau air yang terus keluar melalui tubuh manusia atau banyak kencing. Artaeus menggambarkan orang yang terkena penyakit ini merasa haus berlebihan, banyak kencing, dan berat badan menurun. Ia mengatakan tubuh akan makin habis mencair dan si pasien tidak hentinya memproduksi air. Diabetes mellitus atau DM adalah sindrom hiperglikemia kronis karena kekurangan insulin relatif, resistensi, atau keduanya. Ini mempengaruhi lebih dari 120 juta orang di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa akan mempengaruhi 370 juta pada tahun 2030. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum. Lebih banyak penderitanya dibandingkan dengan DM tipe 1. Penderita diabetes mellitus tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Klasifikasi diabetes yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe ini menunjukkan ketika pankreas sebagai pabrik insulin tidak dapat atau kurang atau tidak ada sama sekali. Gula menjadi menumpuk dalam peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. Diabetes tipe 1 juga disebut insulin dependen. Diabetes karena si pasien sangat bergantung pada insulin. Ia memerlukan suntikan insulin setiap hari untuk mencukupi kebutuhan insulin dalam tubuh. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes tipe 2, pankreas masih bisa membuat insulin, tapi kualitas insulinnya buruk. Tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai kunci atau masukkan gula ke dalam sel. Akibatnya, gula dalam darah meningkat. Pasien biasanya tidak perlu tambahan suntikan insulin dalam pengobatannya, tetapi memerlukan obat untuk
memperbaiki fungsi insulin itu, menurunkan gula, memperbaiki pengolahan gula di hati, dan lain-lain. Yang ketiga ada diabetes mellitus pada kehamilan. Diabetes yang muncul hanya pada saat hamil disebut diabetes tipe gestasi atau gestational diabetes. Keadaan ini terjadi karena pembentukan beberapa hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi insulin. Diabetes semacam ini biasanya baru diketahui setelah kehamilan bulan keempat ke atas, kebanyakan pada trimester ketiga atau 3 bulan terakhir kehamilan. Setelah persalinan, pada umumnya gula darah akan kembali normal. Etiologi diabetes mellitus tipe 2 itu ada usia, obesitas, riwayat keluarga, serta kelompok etnik. Gejala klinik diabetes. Yang pertama ada keluhan DM berupa poliuria, polidipsia, serta polifagia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Poliuria sendiri di sini itu sering kencing, polidipsia itu sering haus, dan polifagia itu mudah lapar. Keluhan lain dapat berupa lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksia pada pria, serta pruritus vulvae pada wanita. Terapi non-farmakologinya itu ada terapi nutrisi. Biasanya penderita DM ini mengurangi karbohidrat 60-70% dan proteinnya itu 10-15%, lemak 20-25%. Olahraga. Dan untuk terapi farmakologinya sendiri di sini ada obat-obat yang memiliki golongan dari sulfonilurea. Contoh obatnya itu ada tolbutamide, tolazomida, glibenclamide, glipizid, gliclazid, glimepirid, glicudon. Mekanisme kerjanya itu merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Yang kedua ada golongan meglitinida. Contoh obatnya itu kayak repaglinid, nateglinid. Mekanisme kerjanya itu untuk repaglinid sendiri merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Untuk nateglinid, meningkatkan kecepatan sintesis insulin pankreas. Yang ketiga ada golongan biguanida. Contoh senyawanya itu metformin. Mekanisme kerjanya sendiri bekerja langsung pada hati atau hepar, menurunkan produksi glukosa hati, tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Yang keempat ada golongan thiazolidinedione. Contoh senyawanya itu rosiglitazone, pioglitazone. Mekanisme kerjanya meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin pada otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Yang terakhir ada golongan inhibitor alfa-glukosidase. Contoh senyawanya ada karbose, miglitol. Mekanisme kerjanya di sini menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah. Bab 3. Bab 3 dari metode penelitian, kerangka konsep, definisi operasional, dan populasi dan sampel. Metode penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Kerangka konsepnya yang pertama, jenis kelamin, usia, IMT, diagnosis, jenis antidiabetik yang digunakan, gula darah setelah meminum obat. IMT sendiri di sini diartikan sebagai indeks massa tubuh. Definisi operasional. Yang pertama itu ada variabelnya usia, jenis kelamin, IMT. Definisi operasionalnya itu usia merupakan umur seorang yang dilihat dari rekam medik pasien yang menderita DM tipe 2 yang dilihat dari tanggal lahir sampai dirawat. Pengamatannya itu dapat dilihat di sini dari usia 20
sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60, dan usia lebih dari 60 tahun. Skalanya interval. Jenis kelamin. Identitas untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pengamatannya itu laki-laki dan perempuan. Skalanya nominal. IMT, Indeks Massa Tubuh, merupakan nilai dari status gizi seseorang yang ditentukan dari IMT dengan rumus BB, berat badan, kilogram, dikurang, dibagi, tinggi badan. Yang keempat ada diagnosis penyakit DM. Upaya untuk menegakkan atau mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh seseorang. Status ini ditentukan dengan keputusan dokter. Untuk poin nomor 4 sendiri, pengamatannya dilakukan dengan DM tanpa komplikasi, DM dengan komplikasi, skalanya nominal. Lalu yang kelima ada DM tanpa komplikasi, diabetes mellitus dengan tidak adanya komplikasi penyakit hanya DM tipe 2 saja. Yang keenam, DM dengan komplikasi. Diabetes mellitus dengan ada komplikasi penyakit bukan hanya DM tipe 2 saja, ada juga penyakit lain. Contohnya itu kayak neuropati, nefropati, PJK, stroke, dan hipertensi. Skalanya itu nominal. Yang ketujuh ada kadar gula darah. Merupakan data kadar gula darah pada pasien DM yang dilihat dengan data hasil laboratorium. Pengamatannya dilakukan dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg. Skalanya nominal. Yang kedelapan ada efektivitas. Suatu kondisi pasien yang terkendali atau tidak terkendali. Kadar gula darahnya setelah pemberian obat yang dinyatakan oleh dokter dari status pasien. Efektivitasnya dilihat dari hari ke hari, ke berapa kadar gula darah terkendali. Pengamatannya terkendali dan tidak terkendali. Skalanya nominal. Yang kesembilan ada ado tunggal. Ado tunggal yaitu dengan memberikan hanya satu jenis obat saja. Pengamatannya itu satu jenis obat antidiabetik. Skalanya nominal. Yang terakhir ada ado kombinasi. Ado kombinasi yaitu dengan memberikan kombinasi dua atau kelompok ado jika dengan ado tunggal sasaran kadar glukosa darah belum tercapai. Pengamatannya dengan dua jenis obat antidiabetik atau nominal. Skalanya nominal. Ado di sini adalah antidiabetes oral. Lalu ada populasi dan sampel. Populasinya sendiri yaitu masyarakat RW 3 Kelurahan Malakajaya, Kota Jakarta Timur. Sampelnya, peneliti mengambil sampel 30 responden pertama. Prosedur penelitiannya yang pertama yaitu izin kepada instansi di lokasi penelitian, melakukan survei pendahuluan, membuat kuesioner, dan melakukan uji validasi, penyebaran kuesioner, pengolahan data, serta yang terakhir yaitu pembahasan hasil dan penyajian data. Sudah sampai pada akhir presentasi. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.